dengan judul Teori Belajar Konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam teori ini, peserta didik dianggap sebagai subjek yang aktif dalam proses belajar. Menurut teori konstruktivistik, belajar bukan sekedar menerima informasi dari guru, tetapi merupakan proses membangun pemahaman berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain, setiap individu memiliki cara sendiri dalam memahami suatu konsep. Dalam teori ini, pendapat menurut tokoh-tokohnya yaitu yang pertama, Jean Piaget, menekankan bahwa anak berkembang melalui tahapan kognitif. Belajar terjadi melalui proses asimilasi yang menyesuaikan pengalaman baru dengan pengetahuan lama, dan akomodasi yaitu mengubah struktur pikiran karena adanya pengalaman baru. Yang kedua, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam belajar. Mengenal konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, Jerome Bruner mengemukakan teori discovery learning, belajar melalui penemuan, menyatakan bahwa siswa akan lebih mudah memahami konsep jika dipelajari melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, enaktif yang berbuat. Yang kedua, ikonik, yaitu gambar atau benda. Yang ketiga, simbolik, yaitu bahasa atau simbol. Dengan demikian, teori belajar konstruktivistik menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan mendorong mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Yang berikut prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar adalah proses. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif dalam mencari dan membangun pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Pemahaman seseorang terhadap suatu konsep dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, belajar melalui interaksi sosial. Interaksi dengan guru maupun teman sebaya dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Yang keempat, pembelajaran harus bermakna. Materi yang dipelajari sebaiknya berkaitan dengan kehidupan nyata sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Yang kelima, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi membantu siswa dalam menemukan dan memahami konsep secara mandiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Bagian yang ketiga, penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivistik dapat dilakukan melalui berbagai metode dan strategi pembelajaran. Beberapa contoh penerapan yaitu yang pertama, diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, siswa dapat saling bertukar pendapat dan pengalaman sehingga membantu mereka memahami materi yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Dalam diskusi kelompok, siswa diberikan suatu permasalahan yang harus diselesaikan melalui proses berpikir dan diskusi bersama. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, eksperimen atau praktik langsung. Melalui kegiatan praktik, siswa dapat mengalami secara langsung proses pembelajaran
sehingga pemahaman mereka menjadi lebih kuat. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik, proses belajar menjadi lebih aktif dan melibatkan siswa secara langsung. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman kreativitas serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang bagian berikut dampak penerapan dalam teori konstruktivistik. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam dan bertahan lama, yaitu pengetahuan yang dibangun sendiri melalui pengalaman akan lebih mudah diingat dan tidak mudah dilupakan dibandingkan hanya menghafal. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan tugas tanggung jawab. Siswa atau individu terbiasa mencari informasi dan memecahkan masalah sendiri sehingga tidak selalu bergantung pada orang lain. Yang ketiga, melatih berpikir kritis dan kreatif. Karena dituntut untuk aktif menganalisis dan menemukan jawaban, kemampuan berpikir logis dan cara pandang baru akan terus berkembang. Yang bagian keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan. Individu yang terbiasa membangun pemahamannya sendiri akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan informasi baru. Yang kelima, keterampilan sosial yang baik, yaitu melalui interaksi dan diskusi sehingga belajar menghargai pendapat orang lain, berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan orang lain. Dampak negatif. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses belajar berbasis pengalaman dan diskusi biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan metode ceramah biasa. Yang bagian kedua, tidak efektif untuk materi yang sangat dasar. Untuk materi yang sifatnya hafalan murni atau fakta dasar, metode ini mungkin terasa kurang efisien. Yang bagian ketiga, membutuhkan persiapan yang matang. Guru atau pendidik harus benar-benar menjadi fasilitator yang menyediakan sumber belajar yang mendalam. Bagian berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan ini, telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivistik merupakan teori yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip utama dalam teori konstruktivistik antara lain belajar sebagai proses aktif, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman, pentingnya interaksi sosial, pembelajaran yang bermakna, serta peran guru sebagai pembimbing dalam proses belajar. Penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan kegiatan praktik langsung. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung lebih aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik.